asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bacaan tadi kita sudah memuji Allah, kita sudah bermohon ampunan pada Allah, kita sudah bermohon pertolongan kepada Allah, dan kita sudah memantapkan syahadat kita bersama-sama. Semoga kelak nanti ketika roh akan berpisah dari jasad kita, ketika nanti roh sudah sampai di kerongkongan kita, semoga Allah mudahkan lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian ini, maka di situ ada satu kotak yang beredar, amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Tapi saya mau mengajak double, boleh Pak? Boleh. Oke, yuk. Sedekahnya double. Bagaimana caranya? Tolong semuanya, saya mohon angkat tangan kanan. Tolong cari objek di sebelah kanan, cari bunda yang ada di sebelah kanan. Yang tidak kebagian, mohon bisa mencari objek. Baik. Sekarang hitungan ketiga, 1, 2, 3, tolong pijat teman di samping. Ayo. Dari atas turun ke bawah. Yang ikhlas ya Pak. Ya, tunggu pelan-pelan supaya peredaran-darahnya lancar. Sudah, usap-usap pelan-pelan. Ya, selanjutnya gantian tangan kirinya. Enak aja gantian. Yuk, tangan kirinya Pak, pelan. Dari atas turun ke bawah. Yang pegang itu bukan cuma atas, bawah juga pegang. Sering-sering aja Pak. Gimana Pak, enak ya Pak? Lanjutkan 1 jam. Ya, tunggu pelan-pelan supaya peredaran-darahnya lancar. Bisa pelan-pelan. Alhamdulillah. Saling salaman, ucapkan terima kasih. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian ini, ada hal yang menakjubkan pada kehidupan Rasulullah. Apa itu? Rasulullah disebutkan semasa hidupnya sampai usia 63 tahun beliau meregang nyawa. Ternyata beliau disebutkan sakitnya itu hanya 2 kali. Pak, kita di usia sekarang sakitnya udah berapa kali? Udah lagi itu. Rasulullah ternyata dari semasa hidupnya sampai 63 tahun, ternyata sakitnya itu hanya 2 kali. Kapan? Pertama sakitnya di saat dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ada rasa takut, gemetar melihat sosok Jibril yang sebegitu besarnya, yang sebegitu menyeramkannya. Sepulangnya dari Gua Hira, dan beliau pun mulai meriang. Yang pertama. Yang kedua, sakitnya beliau adalah pada saat beliau di penghujung kematian. Itulah di saat beliau sudah mulai merasa letih dan tidak lagi mampu berdiri. Ketika ditanya, apa resep sampai Rasulullah hidup sehat? Mau tahu Pak? Oke, resepnya pertama, Rasulullah sholatnya benar, gerakannya itu benar, menjalankan yang namanya tumaninah, tenang sekali. Sami Allah, tenang. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kesehatan beliau terjaga. Yang kedua, beliau senantiasa menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya agar senantiasa tidak meremehkan arti salam. Kadang-kadang Pak, kita kadang-kadang Assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya sebatas di lisan saja. Padahal di saat kita mengucapkan salam Assalamualaikum, itulah dia doa yang Allah limpahkan kepada kita, dan itulah hadiah terindah bagi kita. Maka ketika ada mengucapkan salam, jawablah salam itu dengan rasa bahagia karena Allah telah mendoakan kita di saat ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya segera Allah hajikan. Amin. Segera Allah umrahkan. Amin. Dan masih punya kredit segera dilunaskan. Amin. Masih punya hutang juga segera dibayar. Amin. Para bapak, ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tadi panitia sempat menyampaikan saya diminta untuk menyampaikan materi sampai jam 4 sore.
Waktu yang singkat ini kita akan gunakan sebaik-baiknya. Dan kemarin ada sempat satu panitia yang mengundang saya. Beliau menyampaikan, Ustaz, materi yang bisa sampaikan waktu Ramadan di Bang Sindi Niaga itu bagus kalau disampaikan kepada banyak orang yang lain. Maka izinkan saya sekarang menyampaikan materi ini. Apa sih materinya? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah menulis sebuah buku. Bukunya ini berjudul Bagaimana Agar Allah Berhutang. Sekali lagi, bagaimana agar Allah berhutang? Bapak, sekarang saya tanya, apakah mungkin Allah berhutang? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin berhutang, malah sebetulnya kita yang berhutang. Tapi kenapa kok akhirnya sampai muncul buku tersebut dengan tulisan bagaimana agar Allah berhutang? Sebelum saya jelaskan panjang lebar, izinkan saya menyampaikan awal asbabun nuzul sampai buku ini mulai tercipta. Dulu saya adalah seorang PNS di Dinas Pendidikan Banten, menjabat sebagai wakasi kesiswaan Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 3 tahun rasanya saya sudah tidak kuat lagi untuk menjabat di dunia PNS. Akhirnya saya membuat surat pengunduran diri dengan sebelumnya mengirimkan SMS kepada kepala dinas yang menjabat saat itu. Saya saat itu ingat sekali waktu saya mengirimkan SMS, kalimat di awal saya mengucapkan kepada kepala dinas yang tidak saya hormati, karena ada kebijakan yang membawa saya dan teman-teman pada arah yang namanya korupsi. Akhirnya saya tuliskan panjang lebar di SMS, dan saat itu langsung saya katakan, baik Pak, segera saya akan membuat surat pengunduran diri. Alhamdulillah, setelah itu saya serahkan surat pengunduran diri dan saya sah keluar dari PNS. Pulang ke rumah mertua. Sampai di rumah mertua, kebetulan mertua dua-duanya PNS. Mertua langsung mengatakan, terus nanti anak saya mau dikasih makan apa? Saya tidak bisa menjawab karena saat itu memang saya belum ketemu jawabannya. Pulang ke rumah, harapannya semoga nanti begitu sampai di rumah, semoga orang tua bisa memberikan motivasi. Ternyata sampai di rumah, orang tua mengatakan, kok kamu bodoh? Semua orang itu pengen jadi PNS. Mereka sampai rela nyogok, jual sawah, jual tanah untuk masuk PNS. Kamu sudah di tangan dengan jabatan yang cukup enak, kok kamu lepas? Saya tidak bisa menjawab. Dan bodohnya saya saat itu adalah saya keluar tanpa mempersiapkan batu loncatan akan kemana selanjutnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian 7 bulan, sekitar kurang lebih 7 bulan kesana kemari mencari biaya untuk menghidupi anak dan istri yang saat itu saya sudah ada anak dan istri. Pagi makan, siang nggak makan, malam makan seadanya, uang 2.000 begitu berharga sekali dijaga betul. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul berbagai macam keinginan. Saya harus kerja ini, saya harus kerja ini, karena saya sudah mengirimkan surat lamaran ke sebanyak 20 instansi dan tidak ada satupun yang memanggil saya. Saat itu Bapak, saya heran, saya bertanya, ya Allah, masa sih pengalaman 7-9 tahun di Gontor, menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris dengan lancar, pernah studi di Singapura dan Malaysia, masa sih juga tidak bisa ini membuat instansi yang saya kirim lamaran tidak menerima saya? Dan ternyata benar, tidak ada satupun instansi yang memanggil saya. Waktu itu belum terpikir mau kirimkan lamaran ke Kompas, Pak. Mungkin kalau kirim lamaran ke Kompas mungkin bisa ketemu Bapak lebih sudah dari jauh-jauh hari. Akhirnya ya sudah, berbagai macam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sampai terpikir, ya Allah, ini saya hutang sana, hutang sini, dan berpikir saya cuma punya motor saat itu. Saya bilang, berarti saya harus memaksimalkan fungsi dari motor ini. Bapak, apa yang saya putuskan? Saya putuskan untuk menjadi ojek. Ke depan, ke pangkalan tukang ojek. Sampai di pangkalan tukang ojek, tiba-tiba di depan pangkalan tukang ojek langsung terlintas dalam hati, lulusan Gontor 9 tahun, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, pernah studi di Singapura dan Malaysia, masa jadi tukang ojek? Balik lagi Pak. Pulang lagi ke rumah, sampai di rumah istri nanya,
Ya, kok balik lagi ya? Saya bilang sama istri, udah, ayah nggak kuat, menunjukin muka di depan orang tua, saya nggak kuat. Terus gimana ya? Ya sudah, nanti deh ayah cari lagi di usaha yang lain. Pesanan kemari, cari lagi, jual VCD, jual baju dan segala macam. Sampai akhirnya Bapak, inilah dia titik di mana Allah mulai tunjukkan. Saya teringat dengan pesan dari kiai saya waktu di Gontor. Bapak, Ibu, ini bisa dilakukan jika Bapak Ibu mau. Dulu kiai kami sempat berpesan seperti ini. Dikala kalian dalam gundah gulana, dikala kalian sedang resah, dikala kalian sedang dalam kesulitan yang tak amat berat, lakukan beberapa tips berikut ini. Nah, saya lakukan. Yang pertama, kata kiai saya, segera ambil wudhu. Kedua, sholat 2 rakaat sholat hajat. Ketiga, ambil Al-Quran. Dan kemudian biarlah tangan-tangan kita ini, biarlah jari-jari kita ini Allah yang gerakan untuk membuka halaman yang mana pun juga. Jadi bukan kita yang memilah-milih surat, tapi biarlah tangan ini Allah yang gerakan untuk membuka di surat keberapa dan ayat berapa. Setelah itu kiai berpesan, baca dari pojok yang paling atas sampai pojok kiri yang paling bawah. Langsung saya lakukan. Apa yang terjadi? Ternyata betul disitulah terjadi komunikasi antara Allah, antara Tuhan dengan hambanya. Di situ saya menemukan sebuah ayat yang menyampaikan, wa may yuqridillah qardan hasanan fayudha'ifahu. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan bayarannya. Subhanallah. Ini kok ada kalimat yang seperti ini aneh buat saya. Pindah lagi tuh. Coba deh. Bismillah. Begitu pindah ke surat yang lain, ternyata ketemu lagi surat jenis ayat yang sama. Barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan membalas yang berlipat ganda. Akhirnya malam itu adalah malam begadang, memikirkan kenapa sampai Allah menyebutkan dirinya meminjamkan kepada Allah. Berarti Allah bisa dipinjamkan. Berpikir satu malam, akhirnya ketemu tuh Pak. Apa ketemunya? Allah sumber kebaikan. Artinya kalau kita mau berbuat sesuatu yang akhirnya Allah merasa berhutang, berarti kita harus melakukan apa yang Allah lakukan. Apa itu? Menebar kebaikan. Bismillah, saya berpikir, oke, saat itu saya ingat saya waktu di Gontor, ketika saya sedang memberikan pelajaran kepada anak-anak, itu anak-anak langsung termotivasi. Kalau gitu saya akan memberikan motivasi. Datang ke satu sekolah, ngomong kepada kepala sekolahnya, Bapak, saya mau izin, kenalkan nama saya Adi. Sekarang kan sekolah ujian nasional, Bapak boleh nggak saya izin untuk memberikan motivasi? Saat itu kepala sekolahnya masih bertanya-tanya, memang siapa ini sih anak? Akhirnya kepala sekolah bilang, Mas, mohon maaf Mas, sepertinya masalah waktu kami sulit ya carinya. Apalagi kami juga tidak ada budget untuk kegiatan ini. Langsung saya bilang sama kepala sekolah, Pak, kegiatan ini free, Bapak tidak usah bayar, gratis. Beneran Mas? Beneran Pak? Langsung Bapak kepala sekolah itu panggil wakilnya, Bu, sini Bu. Coba tolong cari hari mana yang kosong untuk Mas ini mau ngasih motivasi buat anak kelas 9 yang akan ujian nasional. Akhirnya dicari, ketemu. Kapan Pak waktunya? Besok. Mas Adi gimana? Waktunya cuma ada besok, bisa? Besok Pak ya? Bisa Pak? Akhirnya begitu pulang, di salaman sampai di rumah, pinjam laptop kakak, langsung buat materi besok dihadapkan sebanyak 300 siswa. Saat itu saya memberikan motivasi dengan penuh semangat, seakan-akan saya akan dibayar mahal. Pak, singkat cerita, selesai selama 4 jam memberikan motivasi, pulang disuruh mampir ke kantor kepala sekolah. Mas, ya masuk dulu ke kantor. Akhirnya sampai di kantor disediain apa tuh Pak? Nasi padang. Makan nasi padang. Begitu makan nasi padang, begitu selesai mau pamit, hati bertanya-tanya, dikasih apa? Masa si tega gak kasih apa? Udah keluar suara habis-habisan. Tapi sudah, akhirnya begitu pas ini, Pak, saya pamit ya Pak. Mas Adi, makasih Mas Adi ya. Pamit ya Pak ya. Ternyata salaman tangan itu betul-betul salaman tangan yang kosong. Makasih Mas Adi ya. Ya Pak, sama-sama makasih ya Pak. Begitu mau melangkahkan kaki keluar kantor, berat betul rasanya. Pak,
Pak, pamit ya Pak. Iya Mas Adi. Baik Pak. Pamit ya Pak. Iya Mas Adi. Assalamualaikum. Akhirnya sudah saya berpikir sudah berarti betul saya tidak dapat apa-apa karena saya bilang memang gratis. Pulang ke rumah, sampai di rumah langsung bilang sama istri, maaf ya Daya, ayah nggak bisa dapat apa-apa, nggak mau mengasih apa-apa. Kata istri, subhanallah, dengan tegarnya dia mengatakan, ya sudah lah ya apa-apa. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu sekalian? Dalam hitungan waktu beberapa menit setelah terjadi percakapan saya dengan istri, telepon Bang Wi. Halo, Waalaikumsalam. Dengan Mas Adin ya? Betul Bu? Mas Adin, saya kepala sekolah SMP 1 Jakarta Cikini. Tadi saya dengar dari sahabat saya katanya Mas Adin bisa ngasih motivasi ya? Iya, bagus katanya. Bisa nggak di sekolah saya? Bisa Bu, kapan Bu? Kalau besok bagaimana? Besok ya Bu? Bisa Bu, bisa. Tutup. Alhamdulillah. Di saat ucap alhamdulillah, tiba-tiba lesu Pak. Apa Pak lesunya? Si ibu ini dapat informasi dari si bapak kepala sekolah yang tadi. Saya telepon ke bapak kepala sekolah yang tadi. Assalamualaikum Pak Barjo, maaf Pak, saya mau tanya. Maaf sekali Pak, saya makasih Bapak sudah promosikan saya ke Ibu Li, kepala sekolah SMP 1 Jakarta. Makasih ya Pak ya. Ya Mas Adin bagus Pak, mau tanya, Bapak nggak ngomong gratis kan? Langsung to the point. Akhirnya kata Pak Barjo, enggak Mas Adin, udah cuma nanti kebijakan sekolah. Oh makasih Pak, udah selesai. Akhirnya besok langsung selesai ngasih motivasi. Biasa disuruh masuk ke kantor, ketemu lagi tuh nasi padang. Saya bilang, aduh kalau udah begini ketemu nasi padang lagi kayaknya kok udah serem lagi gini urusannya. Udah sama. Maka nanti sambil asal ini, ya Allah ini gimana ya jangan. Akhirnya setelah selesai, saya pamitan, Mas Adin, makasih ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah, itu sarapan ternyata ada isinya. Makasih Mas Adin ya, sama-sama Bu. Oke, saya akan pergi. Ada senang, ada bahagia, alhamdulillah, dapat. Di tengah perjalanan, penasaran tuh Pak, berapa sih isi ini amplop? Ya Allah, coba mau ditahan. Ternyata tidak juga bisa. Akhirnya menepi langsung motor. Dirobek tuh amplop, dicoba dilihat. Saking sakit ya Allah kekurangannya. Akhirnya buka, ternyata isinya 50.000. Udah deh, gak apa-apa deh. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi sejak saat itu? Terjadi pada tahun 2009. Apa yang terjadi? Selama setahun itu saya berusaha untuk ya Allah, tolong lapangkan kesabaran saya, keikhlasan saya untuk menjalani ini semuanya. Kesana kemari dibayar cuma segitu, ya sudah. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya sekitar setahun sudah terlewati. Tiba-tiba ada sebuah telepon. Halo, dengan Mas Adin ya? Mas Adin, kami dari perusahaan kelapa sawit PT Hertinta yang ada di Medan. Kami rencana mau mengundang Mas Adin untuk memberikan motivasi buat karyawan PT kami. Apakah bisa? Kapan? Minggu depan. Oke, siap. Di Medan. Itulah pengalaman pertama kali keluar kota untuk memberikan motivasi. Akhirnya Pak langsung terbang tuh dengan semangat tuh, senang sekali. Allah, pengalaman pertama nih terbang ke Medan. Sampai di Medan memberikan motivasi, selesai. Apa yang terjadi? Tiba-tiba stafnya si bos ini bilang, Mas, maaf kata ibu, uangnya dikirim besok ya, belum bisa hari ini. Besok dikirim, ditransfer via ATM. Baik Mbak, gak apa-apa. Pulang. Sepanjang perjalanan terus nanya, aduh, gak langsung. Sampai di rumah istirahat. Besoknya langsung dapat telepon, Mas Adin, fee kemarin training 2 hari sudah kami kirim, coba tolong itu saya, salam dari ibu, terima kasih katanya. Oke, terima kasih. Langsung cepat-cepat ambil motor ke ATM Pak. Sampai di ATM, langsung buka ATM. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya menyebutkan, semoga menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa Allah menunjukkan kebesarannya. Begitu dibuka, dilihat di ATM, ternyata uang yang dikirimkan oleh si ibu bos PT Hertinta itu adalah 95 juta. Untuk 2 hari 95 juta. Langsung untuk sujud syukur di ATM itu. Terima kasih. Kaget Pak, belum pernah tuh yang beda itu ada uang segitu, kaget. Saya tanya lagi, Mbak, itu betul Mbak?
Iya, kata ibu bagus kalau kemarin. Oke, alhamdulillah. Udah langsung begitu pulang sampaikan ke istri. Mulailah saat itu proses mulai berjalan, berusaha untuk menebarkan kebaikan dan yakin selalu bahwa Allah pasti akan membalas kebaikan kita. Ketika kita melakukan kebaikan di satu tempat kepada seseorang, meskipun tempat itu, orang itu tidak membalas kebaikan kita dengan balasan yang setimpal dengan kebaikan kita, percayalah, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah maha melihat, maha mendengar, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba. Allah pasti akan bayar dengan bayaran yang berlipat ganda. Bapak akan terjadi kemudian, dan sejak saat itulah baru proses di mana metamorfosis mulai terjadi. Allah izinkan dari sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 ini, alhamdulillah, Allah izinkan saya setiap bulan bisa berumrah tanpa biaya. Kok bisa? Ya karena saya diminta oleh beberapa travel untuk mendampingi jamaah umrah. Jadi saya umrah setiap bulan tanpa biaya. Bisa berhaji setiap tahun untuk mendampingi jamaah yang berhaji. Di situ saya bilang, ya Allah, ini sudah cukup. Tapi buat Allah ternyata Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, kepada para jamaah sekalian yang sedang sholat zuhur berbahagia, pesan yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai bagian dari ini, saya berbagi kepada semuanya adalah: pertama, senantiasa yakin bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan dan dari kebaikan itu kita tidak mendapatkan keadilan, percayalah, Allah yang maha adil akan menunjukkan keadilannya. Yakin bahwa tempat kita bersandar satu-satunya yang harus kita percaya hanyalah Dia, Allah. Yakin bahwa setiap kekurangan yang Allah berikan, Allah sudah siapkan di penghujungnya ada kebahagiaan. Maka para ahli mufassir, ahli tafsir menyampaikan pada saat di kalimat inna ma'al usri yusra, lanjut Pak. La inna ma'al usri yusra. Apa disebutkan? Disebutkan di sana tafsir dari surat dari ayat ini adalah bahwa Allah mengulangnya 2 kali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa di balik satu kesulitan Allah sudah siapkan 2 kemudahan. Di balik satu kesedihan Allah sudah siapkan 2 kebahagiaan atau bahkan lebih. Jadi tetaplah bersabar menjalani semua proses, karena ketika sudah tiba waktunya semua pasti akan berbuah kebahagiaan. Bapak tolong ikuti kalimat yang saya bacakan. Sabar itu sering membuat kecewa. Sabar itu sering membuat hati terluka. Sabar itu sering membuat kita berlinang air mata. Tapi sabar itu indah. Coba Pak, tolong tanya saya, kapan indah? Ya sabar aja. Jadi kalau kita bertanya pada Allah, ya Allah, terus kapan dong, sampai kapan aku harus bersabar ya Allah? Kata Allah, ya sabar aja. Aku yang tahu, kata Allah, kapan ketika sudah tiba waktunya kesabaranmu membuat kebahagiaan, pasti aku tidak akan menunda-nunda. Aku akan berikan kebahagiaan itu. Jadi sabar saja. Ketika nanti dirimu sudah tidak lagi mampu, pasti aku akan cukupkan kesulitanmu. Semoga Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah akan jadikan kita pribadi yang senantiasa bersabar, yang senantiasa mengerti bahwa Allah senantiasa mendampingi hidup kita dengan berbagai macam keindahan yang sudah Allah siapkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya waktu yang telah disediakan sangat singkat sekali. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup dengan doa, jika ada yang ingin bertanya 1 atau 2, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, Ustaz, apakah bukunya bisa kami dapatkan? Buku itu saya cetak dan saya bagikan gratis. Buku itu saya cetak kemarin sebanyak 12.000 dan itu saya bagikan gratis. Sekarang sisanya cuma ada sekitar paling 2 dus. Bagi Bapak yang berkenan mau, Pak, ambil sendiri ya Pak, ke rumah saya Pak ya. Atau Bapak mungkin bisa kirim alamat, nanti bisa mungkin minta tolong biaya ongkos kirimnya, udah nanti langsung itu buku saya kirimkan.
Tapi kalau Bapak dekat, ada yang tinggal di Cibubur, mampir ke rumah saya, atau nanti ada yang mungkin beberapa orang, satu orang mungkin mengikhlaskan dirinya datang ke Cibubur, mengatasnamakan semua teman-teman, saya akan kasih itu buku 1 dus, tolong bagikan ke semua teman-teman, itu mungkin lebih baik. Seperti itu. Ada yang mau berkorban? Silakan nanti. Kalau nanti Cibubur di mana? Dekat Pak di Plaza Cibubur. Bapak kalau sudah di Cibubur itu sudah langsung pikirannya macet. Terakhir berapa? Silaturahim Bapak. Saya di jalan silaturahim Bapak. Oh tahu ya. Alhamdulillah saya di jalan silaturahim dekat dengan satu stasiun radio namanya Radio Silaturahim. Baik, kalau tidak ada, mari bersama-sama kita berdoa. Kita bermohon kepada Allah dan semoga yakin bahwa doa kita saat ini akan diaminkan oleh ribuan malaikat yang hadir yang di tempat ini, dan bermohon kepada Allah semoga Allah jadikan hari kita hari ini penuh berkah, keberkahan juga untuk hari-hari selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulumatin katsirah wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya Allah maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah, kami haturkan kepadamu ribuan terima kasih. Engkau dudukkan kami di rumahmu yang suci ini. Engkau dudukkan kami di tempatmu yang Engkau berkahi ini. Allah, di saat begitu banyaknya saudara kami yang terlena dalam kehidupan dunia, Engkau masih ingatkan kami untuk senantiasa mengingat semua pesan-pesan dan janji. Kami bermohon kepadamu di kesempatan ini, Engkau yang maha pengampun, maka ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, ampuni kezaliman kami. Allah, kami berlindung kepadamu dari tumpukan dosa yang menjadi tembok penghalang terangkatnya doa-doa kami. Kami berlindung kepadamu dari tumpukan dosa yang menjadi tembok penghalang terangkatnya semua harapan-harapan kami. Kami bermohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman kami. Kami berharap ketika kelak nanti Kau kumpulkan kami bersama seluruh manusia di padang mahsyar, Engkau tidak pertontonkan keburukan kami, Engkau tidak pertontonkan kejelekan-kejelekan kami. Kami justru berharap ketika nanti Kau kumpulkan kami bersama seluruh manusia di padang mahsyar, Engkau pertontonkan kebaikan-kebaikan kami, Engkau bangga kepada kami. Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua yang sudah begitu hebat mendidik dan membesarkan kami. Kami bermohon kepada, jika saat ini orang tua masih ada di dekat kami, mohon sehatkan orang tua kami, kuatkan orang tua kami, panjangkan umur orang tua kami, izinkan kami bahagiakan orang tua sebelum ajal memisahkan kami. Tapi jika saat ini ada di antara orang tua yang telah pergi meninggalkan dunia ini, kami bermohon kepadamu, mohon dengan saran, jangan Kau siksa orang tua kami, jangan Kau sakiti orang tua kami, jangan Kau masukkan mereka dalam panasnya api neraka, ya Allah. Karena kami siap menjadi saksi akan kehebatan mereka mendidik dan membesarkan kami. Kumpulkan ya Allah, kumpulkan kelak nanti kami bersama mereka di dalam surga yang abadi. Allahumma rabbana ya rahman ya rahim. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa sabar menantikan kebahagiaan dari semua rangkaian hidup kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas menerima setiap keputusan meski itu berat untuk kami jalani. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, di saat pundak ini Kau lagi mampu memikul semua beban kehidupan ujian Kau berikan kepada kami, mohon hadir ya Allah, hadirlah untuk bantu meringankan masalah kami dan menuntaskan semua persoalan hidup kami. Jikalau nanti kan tiba waktu yang ajal menjemput kami, jikalau nanti kan tiba waktu yang Engkau datangkan malaikat maut memisahkan roh dari jasad kami, di saat itu kami bermohon dengan sangat kepada-Mu ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah,
pada. Wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, dalam kesempatan yang baik. Allahumma Rabbana Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kami rindu padanya, kami cinta padanya, dan berharap Allah nanti ya Allah, Engkau pertemukan kami, Engkau datangkan, Engkau hadiahkan syafaatnya bagi kami. Allah, sampaikan salam rindu ini padanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Demikian pengajian sekalian, kajian singkat kita pada siang ini. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang Allah rahmati, dan jadikan perpisahan kita perpisahan terlepas dari dosa. Amin. Semua yang baik bersumber dari Allah Sang Maha Baik, dan semua keburukan dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.